Mari kita bicara tentang Jakarta dan permasalahannya. Kehadiran moda transportasi bus untuk mendukung pergerakan masyarakat sangat penting bagi pembangunan sebuah kota seperti Jakarta. Pada hari ulang tahunnya yang ke-489, kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana perkembangan bus kota dari waktu ke waktu. Di tengah teriknya matahari dan dahaga yang semakin jadi, Mugiono bersikukuh tetap menjalankan ibadah puasa sambil bekerja. Pria berusia 56 tahun ini sudah lebih dari 20 tahun menjadi pengemudi bus reguler Metro Mini. Dengan pendapatan rata-rata Rp100.000 per hari, Mugiono masih bersyukur dapat bekerja di usianya yang sudah tidak muda. Namun di tengah wacana Metro Mini bergabung dengan Transjakarta, Mugiono merasa pekerjaannya terancam. Akhirnya gimana ya, kalau saya kan udah tua, tahu masih bisa masuk, tahu nggak gitu. Bukan hanya Mugiono, sebagian besar sopir Metro Mini juga merasakan hal yang sama. Pasalnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkali-kali berkuar akan mengandangkan seluruh armada Metro Mini bila tidak berbenah. Padahal Metro Mini telah mencatatkan sejarah yang panjang di Jakarta. Sepak terjang Metro Mini diawali sebagai kendaraan transportasi pesta olahraga Games of the Emerging Forces atau GANEVO pada tahun 1963. Pada era kepemimpinan Ali Sadikin, para pemilik bus kemudian disatukan dalam bendera PT Metro Mini. Seiring dengan waktu, terjadi perpecahan antara pemilik saham yang masih berlangsung hingga kini. Akibat perebutan pengelolaan ini, sampai sekarang Metro Mini tidak punya aturan resmi soal kelayakan armada. Tak heran banyak kendaraan yang tidak layak masih beroperasi. Namun hal itu bisa saja berubah bila mereka mengikuti langkah yang diambil Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Jakarta atau Perum PPD. BUMN yang berdiri pada tahun 1954 tersebut awalnya bernama Batavia Verkeersmaatschappij yang merupakan operator tram di Jakarta Tempo dulu. Pada 1960, Presiden Soekarno mengeluarkan perintah agar armada tram dihapus dan diganti dengan bus bantuan Australia. Pada tahun-tahun selanjutnya, PPD mendatangkan sendiri sejumlah armada bus untuk operasionalnya. Seperti bus superior yang dibuat pada tahun 1970-an yang hingga sekarang masih dioperasikan sebagai kendaraan derek bus mereka. Selain itu, terdapat juga bus double decker yang dioperasikan pada tahun 1980 yang mampu menambah daya tampung penumpang menjadi 2 kali. Pada tahun 1998, PPD mulai mengalami kerugian dan terpaksa menjual sejumlah aset depo mereka untuk membayar gaji karyawan. Dengan armada yang lama tidak diperbarui, PPD terus mencatat kerugian. Kondisi ini terus berlangsung sampai tahun 2015 saat PPD bergabung bersama Transjakarta sebagai operator bus. Skema pembayaran rupiah per kilometer yang ditawarkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mampu menghasilkan laba. Januari 2016 kemarin, PPD sudah mulai bangkit. Ya, Jakarta sudah mulai dibikin biru oleh seluruh warna bus yang ada di tempat kita. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa menambah sekitar 400 unit lagi, sehingga PPD akan menjadi tulang punggung angkutan yang ada di DKI Jakarta. Gitu. Sejak mulai beroperasi pada tahun 2004, pelayanan Transjakarta terus diperbaiki. Setiap hari terdapat sekitar 320.000 penumpang yang menggunakan jasa Transjakarta dari 12 koridor yang mereka operasikan dengan tarif Rp3.500 per orang. Saat ini Transjakarta terus menambah infrastruktur untuk menjangkau lebih banyak wilayah di Jakarta dan sekitarnya. Salah satunya, Jalan Layang Koridor 13 Ciledug Tendean yang direncanakan sudah bisa beroperasi pada tahun depan. Investasi transportasi bus umum ini selain untuk mendukung pergerakan warga Jakarta dan sekitar juga digadang-gadang sebagai solusi mengatasi kemacetan ibu kota yang semakin parah tiap tahunnya. Arya Dita Utama, Jakarta.